Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia dengan NPM 20010199 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas HKBP Nomensen. Di video ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil dari Critical Book Review atau CBR dari pendidikan luar sekolah yang saya ambil bukunya dari karya Dr. Irjus Indrawan dan Hadion Wijoyo. Baiklah, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai rasionalisasi pentingnya dari CBR. Critical Book Review adalah hasil kritik atau bandingan tentang suatu topik materi yang pada umumnya terhadap buku yang berbeda. Kelayakan suatu buku dapat kita ketahui jika kita melakukan resensi terhadap buku itu dengan perbandingan terhadap buku lainnya. Suatu buku dengan kelebihan yang lebih dominan dibandingkan dengan kekurangannya, artinya buku ini sudah layak untuk dipakai dan dijadikan sumber referensi bagi khalayak ramai. Keterampilan membuat CBR pada penulis dapat menguji kemampuan dalam meringkas dan menganalisis sebuah buku, serta membandingkan buku yang dianalisis dengan buku yang lain. Mengenai dan memberi nilai serta kritik sebagai karya tulis yang dianalisis. Baiklah, di slide selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat dari CBR. Yang pertama, tujuan utama dari pembuatan CBR ini yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu pendidikan luar sekolah. Selain itu, untuk menambah pembendaharaan pengetahuan dalam konteks membaca buku dan untuk meningkatkan keterampilan dalam menganalisa informasi dan menghargai pendapat orang lain, dan juga untuk menguatkan semangat belajar dan mencari informasi baik dari media manapun, terlebih lagi dari buku. Adapun manfaat CBR yaitu menambah wawasan pengetahuan tentang pendidikan luar sekolah, mempermudah pembaca mendapat inti dari sebuah buku yang telah dilengkapi dari ringkasan buku, pembahasan isi buku, serta kekurangan dan kelebihan buku tersebut. Yang ketiga, melatih untuk merumuskan serta mengambil kesimpulan atas buku yang dianalisis. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan meringkas buku. Baiklah, kita lanjut di slide berikutnya. Terdapat identitas buku yang saya gunakan dalam Critical Book Review ini. Judul buku yaitu Pendidikan Luar Sekolah dengan ISBN 9786239387372 dengan penulis Dr. Irjus Indrawan, SPDI, MPDI, dan Hadion Wijoyo, SE, SH, SOS, SPD, MH, MM, AK, CA, QWP dengan penerbit CV Pena Persada, tahun terbit 2020, cetakan yang pertama dengan jumlah halaman 119. Baiklah, kita masuk ke bagian ringkasan buku. Di sini saya menggunakan bab 1 yaitu latar belakang lahirnya pendidikan luar sekolah atau PLS. A. Dasar pemikiran pendidikan luar sekolah atau PLS. Dari kacamata sejarah, alasan diselenggarakan PLS yaitu ada 5. Yang pertama, aspek pelestarian budaya. Pendidikan yang pertama terjadi dan berlangsung adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Bentuk kegiatan yang berlangsung di lingkungan keluarga dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun-menurun yang meliputi kemampuan, cara kerja, dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Yang kedua yaitu aspek teoritis. Mengacu kepada teori yang diketengahkan oleh Philip H. Chomsky pada tahun 1973 halaman 10, tidak satupun lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Atas dasar teori tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat dalam upaya pemerataan kesempatan belajar, meningkatkan kualitas hasil belajar, dan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga yaitu dasar pijakan. Ada 3 dasar pijakan dari PLS sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.
Berdasarkan dari pijakan tersebut dapat dikemukakan bahwa PLS adalah kumpulan individu yang menghimpun dari dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang keempat yaitu aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Kesadaran ini didasari oleh perkembangan ekonomi, iptek, politik yang sadar akan kebodohan, keterbelakangan, atau kekalahan dari kompetisi menghendaki suatu keterampilan dan keahlian tertentu, sehingga dibentuklah bentuk-bentuk kegiatan kependidikan baik yang bersifat sekolah maupun yang di luar sekolah. Dan yang terakhir atau kelima yaitu keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku serta berbagai keterbatasan lainnya. Akibat dari kekurangan maupun keterbatasan tersebut memungkinkan suatu kegiatan kependidikan yang bersifat non formal diselenggarakan. Selanjutnya yaitu dasar hukum pendidikan luar sekolah atau PLS. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007. Yang ketujuh yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007. Dan yang terakhir Komitmen Internasional yang ada 4 yaitu Deklarasi Dunia tahun 1997. Yang kedua Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk semua PUS. Yang ketiga Tujuan Pembangunan Milenium. Dan yang 4 Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Di slide selanjutnya, pengertian pendidikan luar sekolah atau PLS yaitu setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupan dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya. Slide selanjutnya yaitu bentuk kegiatan pendidikan luar sekolah atau PLS. Menurut Ansori 2010 halaman 18-20, bentuk-bentuk pelaksanaan PLS yang utama antara lain ada 3, yaitu belajar kelompok, yaitu pengalaman belajar tidak hanya diperoleh dan berasal dari sumber belajar, melainkan terdapat pula melalui interaksi antar kelompok atau antar peserta didik. Yang kedua yaitu magang, yang diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil dan yang sangat dibutuhkan oleh pasar kerja. Dan yang terakhir yaitu latihan-latihan keterampilan yang bertujuan untuk mengembangkan mental, keuletan, disiplin, dan lain-lainnya yang harus dipraktekkan secara konkret di dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, slide selanjutnya fungsi pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki fungsi dalam kaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah, kaitan dengan dunia kerja dan kehidupan. Dalam kaitan dengan pendidikan sekolah, fungsi PLS adalah sebagai substitusi, komplemen, dan suplemen. Kaitannya dengan dunia kerja, PLS mempunyai fungsi sebagai kegiatan yang menjembatani seorang masuk ke dunia kerja. Sedangkan dalam kaitan dengan kehidupan, PLS berfungsi sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. Slide selanjutnya ada perkembangan pendidikan luar sekolah atau PLS. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pasal 26 ayat 2 dijelaskan bahwa penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Sementara di ayat 3
disebutkan bahwa pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Yang pertama, kelebihan yang saya ambil ada 3 kelebihan dari buku tersebut, yaitu penulisan dan tata letaknya sudah bagus. Antara tulisan satu dengan tulisan lainnya memiliki jarak yang tidak terlalu dekat. Ukuran font yang digunakan dan ditampilkan sudah sangat baik. Yang kedua yaitu tata bahasa yang digunakan sudah bagus, komposisi keseluruhan sudah bagus, ditambah lagi dengan sumber-sumber yang memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Dan yang terakhir yaitu pembahasan yang tidak bertele-tele, langsung pada pembahasan inti, lalu kemudian pembahasan inti itu dipaparkan lagi. Nah, kekurangannya cover dan tampilan buku yang terlalu monoton. Yang kedua yaitu di beberapa pembahasan masih kurang adanya pendapat para ahli. Dan yang terakhir, penjelasan inti tadi terlalu panjang membuat pembaca sulit memahami. Baiklah, di slide ini terdapat kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan tersebut, yaitu critical book merupakan kegiatan untuk mengkritisi buku, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam buku, baik dalam sistematika, penulisan, penggunaan bahasa, isi materi, dan tampilan buku. Hal tersebut dilakukan agar buku yang dikritik dapat direvisi agar menjadi buku yang lebih baik. Buku ini sudah memiliki sistematika penggunaan bahasa dan kedalaman materi yang cocok untuk dipakai oleh mahasiswa. Hal tersebut dapat setelah mengadakan critical book review. Meskipun demikian, buku tersebut juga memiliki beberapa kelemahannya yang membuat buku ini menjadi tidak sempurna. Hal tersebut ialah penggunaan warna pada cover yang terlalu monoton. Sekian presentasi dan pemaparan hasil dari critical book review saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.